Berikutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko pengaduan di Istana Wapres mulai Senin pagi ini. Dan menurut Wapres Gibran, posko ini akan terbuka untuk umum untuk mengadukan sejumlah permasalahan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia, Ausirio Ndolu di sana. Selamat siang, Rio. Jadi seberapa banyak warga yang sudah datang mengadukan masalahnya di hari pertama ini, Rio? Iya, selamat siang Bram. Memang kalau kita ingat bahwa ini adalah hari keempat Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan tugas ke luar negeri, dan ini merupakan salah satu gebrakan yang mungkin dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, bagaimana melalui kemarin Instagram pribadinya ini diumumkan bahwa dirinya akan melakukan kebijakan yang kurang lebih hampir sama seperti yang ia pernah lakukan ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo beberapa saat yang lalu. Bagaimana ketika ia hari ini menjabat sebagai Wakil Presiden, ia membuka kembali kebijakan lapor Mas Wapres. Kalau kita ingat waktu di Solo ini lapor Mas Wali, kali ini adalah lapor Mas Wapres begitu. Mekanismenya ini dilakukan dibagi menjadi dua begitu. Yang pertama dibuka pada hari ini, masyarakat bisa datang langsung, dan kalau kita lihat di Istana Wapres di kawasan Kebon Sirih begitu, ini sudah cukup banyak sebenarnya warga ataupun masyarakat dari berbagai kalangan dengan berbagai permasalahan ini sudah datang, dan mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan informasi dari Instagram pribadi Gibran Rakabuming Raka terkait dengan laporan ini begitu. Dan memang ini dibuka sejak pada pukul 8 pagi hingga 14 ataupun jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan cara yang kedua adalah bagaimana dari Wakil Presiden sendiri ini membuka posko khusus melalui hubungan WhatsApp, kontak WhatsApp begitu. Ini masyarakat bisa untuk melaporkan secara langsung melalui chat ataupun telepon yang dibuka ataupun posko yang dibuka oleh institusi Wakil Presiden ini. Nah, untuk menunjukkan bagaimana situasi yang ada di Istana Wakil Presiden ini, untuk juga bagaimana mengelaborasi apa saja dan bagaimana kesan dan pesan dari masyarakat yang sudah melakukan pengaduan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga dari Jakarta khususnya yang memang baru saja selesai untuk melakukan pengaduan dengan nama Pak Ali. Pak Ali, selamat siang. Pak Ali Chandra ya, oke. Selamat siang Pak Ali. Ya, selamat siang. Oke, Pak Ali, nah ini saya mau bincang-bincang sama Pak Ali dulu nih. Pertama tadi saya mau tanya dulu, Bapak datang jam berapa? Lalu kemudian kalau tadi saya sebut informasi ini, banyak warga yang mengaku dapatnya dari Instagram pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertama saya mau tanyakan, informasi tentang pengaduan ini Bapak dapat dari mana, dan apa yang membuat Bapak hari pertama ketika dibuka langsung datang ke Istana Wakil Presiden? Ya, saya dapat dari ada yang kirim ya. Jadi langsung saya respon, dikirim jam 9 malam. Saya respon sampai jam 11 kalau nggak salah. Saya kirim data saya semua ke Mas Gibran. Nah, karena saya merasa semut, saya perlu dibantu, saya datang. Saya yakin mudah-mudahan saya bisa ketemu. Ya, ternyata saya bisa ketemu dan mudah sekali, dan saya dilayani dengan baik dan benar-benar profesional. Sangat-sangat baik ini pelayanan. Mudah-mudahan laporan saya ini bisa Ditindaklanjuti lah ya. oleh Mas Gibran dan timnya. Oke Pak, berarti tadi ketika Bapak melapor di dalam ini kan langsung bertemu dengan para admin, belum dengan Wakil Presiden langsung kan Pak ya? Siap, iya benar. Oke. Saya mau tanya langsung ke permasalahannya. Apa sebenarnya yang membuat Bapak hari pertama langsung datang? Sebenarnya masalah apa yang Bapak punya begitu sehingga pada akhirnya harus mengadu ke Wakil Presiden begitu Pak? Iya, saya bersyukur saya dapat WA-nya Mas Gibran, Wakil Presiden RI. Saya langsung respon karena tanah saya seluas 4,5 hektar yang saya beli dari PT Pembangunan Perisai Baja, yang sudah jelas ada kwitansi pelunasan dan lain-lain, dan juga ada udah pemecahan sertifikat dari sertifikat induk, ada alat buktinya yang sudah dipecah dari sertifikat induk nomor 2, 5, 7, 9, 11. Ada 6 sertifikat, sampai hari ini tidak diserahkan. Nah, beneran saya udah lapor polisi juga, dari Polda dilimpahkan ke Polres. Polres pun ya jalannya nggak jelas. Itu juga saya nggak tahu lagi, kebenaran ada Mas Gibran Center. Saya udah bikin laporan apa adanya, soalnya saya semut melawan gajah. Saya udah nggak mampu. Saya udah menempuh jalur hukum perdata 3 kali, semua hasilnya kurang pihak selalu. Nah, saya udah menempuh jalur pidana
selalu di SP3. Oke. Nah, udah 2 kali ini. Yang terakhir ini saya khawatir di SP3 lagi. Makanya sebelum di SP3 saya akan cabut karena saya udah nggak punya alat bukti yang baru lagi. Saya kemungkinan kalau emang nggak tahu lagi melapor kemana, saya akan cabut ke Oke. polisi. Karena hukum ini nggak jelas, Bang. Hukum ini nggak tahu. Rakyat kecil seperti saya, semut ini nggak sanggup lawan gajah. Oke. Nah, Seperti yang dibahasakan bahwa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, benar, gitu Pak. benar. Ini juga saya khawatir dengan saya diwawancara gini, saya jujur Bang, kita sebagai masyarakat kecil saya takut. Saya takut nanti ada orang-orang akan mengintimidasi saya. Oke. Ya, jujur deh. Keamanan diri Bapak Keamanan ini juga tentu saya menjadi khawatir. satu hal yang dipertimbangkan ya. Tapi Oke. saya udah maaf ya Pak, udah nekat. Apapun yang terjadi, kalau emang saya harus mati ya mati, nggak apa-apa. Saya udah Sampai di titik itu Pak ya, Nah, pada saya akhirnya harus karena saya melaporkan. berjuang memperjuangkan kebenaran. Oke. Yang saya punya tanah udah saya beli, yang udah saya bayar lunas, sampai hari ini saya tidak bisa kuasain fisik. Oke. Saya udah pakai jalur hukum nggak berpihak pada semut, hukum berpihak pada gajah. Kalau boleh saya tanyakan, kita cerita sedikit tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan Bapak sebelumnya. Tadi Bapak sempat menyebut sudah pernah melaporkan ke kepolisian, lalu tidak ada feedback begitu ataupun solusi. Apa sebenarnya kalau boleh diceritakan sedikit selama perjalanan soal sengketa tanah ini, Bapak sudah melakukan laporan kemana saja? Apakah hanya ke kepolisian sampai hari ini ke Wapres begitu? Kebuntuan ini Bapak rasakan di mana saja sebenarnya yang sudah Bapak lalui selama ini? Iya. Sejak 2011 saya lapor ke kepolisian di Polres Metro Tangerang, pasal 385 di SP3. Langsung saya bawa ke Mabes Polri, ketemu Bu Nyoman Kombes. Bu, saya punya tanah, saya belum jual, saya belum terima uang, tapi di SP3 Bu di Polres Metro Tangerang. Bu Nyoman lihat, oh ini nggak bisa. Oke. Ini pasal berlapis 378, 372, 263, 266. Oke. Ibu Nyoman udah oke, Oke. langsung dibuat laporan. Nah, itu laporan ternyata dilibatkan ke Polda Metro Jaya, ada di Resmo. Baik. Nah, ini kalau saya bicara panjang, Bang. Ya, Di oke. Resmo pun udah awalnya, wah ini pidana murni. Oke. nih. Karena jelas di atas kwitansi PT Perisai Baja. Baik. Ada metrenya, ada stempelnya, ada yang tanda tangan. Ini Ya. harus bertanggung jawab dirutnya. Siapapun yang namanya PT, pengganti dirut harus bertanggung Oke. jawab. Nah, awal-awalnya kayak gitu, Bang. Oke. Ternyata 7 bulan, nah itu AKBP Sinaga saya sebut, nggak bisa saya tutupin. Mau di SP3, saya ketemu dengan Kadif Oke. Humas Mabes Polri Pak Tony Econg. Ya, ya, ya. Nah, beliau bilang, ini kasus tanah nggak boleh di Resmo. Baik. Di Bang Harda. Intinya memang ada kebuntuan yang Ada sangat kejanggalan, pelik, Bang. ada Ini kejanggalan juga dari soal hukumnya di yang situ. udah dikondisikan yang Oke. harusnya kasus tanah ada di Bang Harda, Oke. tapi di Resmo. Oke, kalau gitu saya tanyakan langsung kepada harapan Bapak ketika setelah melaporkan ke Wakil Presiden, apa dampak dan juga solusi yang Bapak harapkan, yang konkret begitu, setelah melaporkan ke Wakil Presiden posko pengaduan hari ini? Iya, harusnya kan polisi itu bertugas sesuai SOP lah, Bang. Oke, Lihat fakta hukumnya apa sih? oke. Bener simpel Bang, Oke. sengketa tanah ini simpel. Panggil penjual, pembeli, pemilik lahan, duduk bersama, buka-bukaan alasannya apa, Baik. buka, siapa Baik. yang duluan beli. Baik. Bener simpel, kalau Baik. emang mau diselesaikan, duduk bersama, selesai Bang. Baik. Tapi ini nggak pernah dilakukan, saya udah minta tolong mediasi, kita duduk bersama, satu meja, kita buka-bukaan. Baik. Kepemilikan, selesai, nggak Baik. usah pakai hukum. Oke, Gitu baik. loh. Artinya memang Bapak berharap juga kepada Wakil Presiden untuk memberikan langkah konkret dalam artian memanggil kepolisian juga, lalu kemudian menyelesaikan keadilan hukum lah bagi Bapak begitu ya, untuk memberikan keadilan begitu ya. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Ali Chandra. Semoga laporan Bapak ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak Wakil Presiden dan juga menemukan keadilan untuk kasus Bapak ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Berikut informasi dari salah satu pengadu yang berasal dari Jakarta, bagaimana ia menceritakan bahwa ada langkah yang cukup panjang terkait dengan sengketa tanah yang tadi ia ceritakan begitu, dan ia juga berharap bagaimana posko pengaduan yang ada di Wakil Presiden yang tadi saya sempat sebutkan bahwa pernah dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sejak menjabat sebagai wali kota Solo ini akan berdampak konkret dan bukan menjadi langkah yang politis bagi keadilan di seluruh masyarakat Indonesia. Kembali kepada Anda, Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ausiryo Ndolu melaporkan langsung dari Istana Wakil Presiden Jakarta. Selamat kembali bertugas.